Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua peserta pelatihan pembuatan kuis online dengan menggunakan Quizizz. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini, saya Wulan, salah satu instruktur dari SKI Community. Saya akan memaparkan materi pelatihan yaitu tentang Quizizz. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas apa itu sebenarnya evaluasi pembelajaran dan kuis itu sendiri, lalu Quizizz, dan kemudian pada akhirnya kita akan membuat akun dari Quizizz-nya. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya ya. Jadi yang pertama, apa itu sebenarnya evaluasi pembelajaran? Jadi evaluasi pembelajaran itu adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Jadi evaluasi ini tidak hanya untuk mendapatkan feedback sejauh mana pembelajaran itu sudah diterima oleh siswa, tapi juga sebagai feedback untuk kita sendiri sebagai pengajar sejauh mana keefektifan dari metode yang kita gunakan selama mengajar. Ini secara umum, secara khusus evaluasi pembelajaran ya untuk pengajar ya, tapi bisa juga secara umum bagi pimpinan perusahaan atau pimpinan tim di suatu perusahaan untuk mengevaluasi dari kinerja karyawan-karyawannya itu juga bisa ya. Jadi sebagai acuan apakah selama ini kinerjanya sudah cukup atau belum, dan apakah metode yang biasa kita gunakan itu sudah sesuai atau belum ya. Selanjutnya kuis. Nah, kuis itu sendiri sebenarnya sudah tidak asing lagi ya di telinga kita, sudah sangat tidak asing dan sudah sering kita gunakan dalam mengevaluasi pembelajaran sehari-hari. Hanya saja kuis itu biasanya bersifat tradisional, biasanya hanya pertanyaan singkat di akhir pembelajaran dan siswa menjawabnya dengan kertas atau bukunya masing-masing. Namun saat ini kuis itu ternyata bisa memberikan pengalaman yang luar biasa baik bagi guru maupun bagi siswa jika antara kuis dan teknologi itu dikawinkan ya. Karena perkembangan teknologi saat ini itu sangat pesat, termasuk juga perkembangan teknologi dalam pendidikan itu sangat pesat, sangat banyak sekali media yang bisa kita manfaatkan untuk mengajar dan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran. Dan juga karena tuntutan dari pandemi COVID-19 ini yang memaksa kita untuk lebih kreatif dan inovatif dan bisa tetap berusaha menghadirkan atau melakukan pembelajaran yang menarik meskipun tidak bertatap muka langsung dengan siswa. Jadi kita pakai berbagai macam cara supaya siswa itu tidak bosan dalam belajar dan tetap exciting atau tertarik untuk terus ikut belajar dengan gurunya. Oke, jadi kuis yang tadinya itu tradisional bisa kita kawinkan dengan teknologi menghasilkan kuis online yang menarik dan pastinya interaktif ya. Kelebihan atau manfaat yang bisa kita dapatkan dari kuis online itu antara lain, yang pertama dia mudah dinilai karena biasanya untuk kuis online itu otomatis sudah akan ternilai dengan sendirinya, jadi kita tidak perlu mengoreksi. Maka ini bisa menghemat waktu dari pengajar supaya tidak menghabiskan waktu untuk mengoreksi dari pekerjaan siswa. Dan kemudian untuk urutan pertanyaan pun bisa diacak secara otomatis, jadi kita tidak perlu mengacaknya secara manual ya. Jadi urutan pertanyaan dan opsi jawabannya itu bisa kita acak, jadi setiap siswa itu mendapatkan urutan yang unik, jadi antara satu dan yang lain itu berbeda. Ini bisa menurunkan atau meminimalisir dari siswa mencontek dengan siswa yang lain. Kemudian dia bersifat interaktif dan menarik. Interaktif itu ya sangat interaktif, jadi siswa itu akan lebih bisa berinteraksi
dan menarik karena tampilannya, visualnya itu menarik, backsoundnya juga menarik, bisa kita pilih. Itu akan menggugah siswa untuk ikut berpartisipasi dalam melalui evaluasi pembelajaran itu secara tetap menyenangkan seperti itu. Ini semua bisa dibuat secara praktis, tidak membutuhkan waktu yang lama, dan juga bisa dipakai ulang, bisa diedit sedikit ya, jadi tidak perlu membuatnya dari awal. Dan juga kita bisa juga manfaatkan kuis yang sudah pernah dibuat oleh orang lain ya. Begitupun juga kita bisa juga membuat kuis yang bisa kita setting publik supaya bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya. Jadi selain kita bekerja juga bisa beribadah karena bisa membantu orang lain dalam mengevaluasi pembelajarannya. Oke, sebenarnya apa itu Quizizz? Jadi Quiz itu adalah salah satu web tool yang biasa kita gunakan untuk membuat kuis online secara praktis ya. Nah, Quizizz ini akan memungkinkan kita untuk melakukan penilaian yang disesuaikan dengan kecepatan siswa. Jadi tidak hanya ketepatan jawabannya saja, tapi juga kecepatan siswa dalam menjawab itu menentukan skor yang dia dapatkan. Nah, tentunya dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Nah, fitur-fitur yang ditawarkan oleh Quizizz itu antara lain kecepatan siswa. Jadi pertanyaan itu akan muncul di device atau peralatan mereka masing-masing, sehingga mereka dapat menjawab pertanyaan dengan langkah dan kecepatan mereka sendiri. Jadi kalau mereka menjawabnya cepat, maka pertanyaan berikutnya pun akan cepat muncul lagi, seperti itu ya. Kemudian bring your own device. Jadi siswa itu bisa menggunakan perangkatnya sendiri. Perangkatnya itu macam-macam ya. Bisa dengan browser, termasuk PC ya, personal komputer atau komputer ya. Bisa juga dengan menggunakan laptop, bisa menggunakan tablet atau smartphone ya, atau handphone ya. Kemudian ada juga fitur kuis publik. Jadi kita bisa memanfaatkan kuis yang sudah pernah dibuat orang lain ya. Oke, menarik sekali bukan Quizizz itu? Tidak sabar ya ingin mulai pelatihannya. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan ini sampai selesai, sehingga nantinya keterampilan atau keterampilan tambahan yang kita dapatkan dari pelatihan ini bisa kita manfaatkan, bisa membantu pekerjaan kita sehari-hari, dan bisa menambah variasi dari media pembelajaran yang kita gunakan. Oke, langsung saja mari kita coba untuk membuatnya. Baik Bapak Ibu, untuk saat ini kita sudah sampai di tahap untuk pembuatan akun dari Quizizz-nya. Sebelum kita mulai untuk membuat akunnya, kita pastikan terlebih dahulu kita sudah terkoneksi dengan internet yang memadai ya. Kita cek terlebih dahulu di sini. Ini saya belum tergabung karena masih ada tanda perboden ya, perboden. Kita klik. Nah, kita sambungkan terlebih dahulu, bisa menggunakan WiFi, bisa juga menggunakan tethering dari handphone Bapak Ibu masing-masing. Di sini saya menggunakan tethering dari handphone saya ya. Lalu kita konekkan terlebih dahulu, kita tunggu sebentar sampai terkoneksi. Jika sudah connected atau terkoneksi, maka kita bisa pilih browser yang biasa kita gunakan. Browser adalah mesin pencari yang biasa kita gunakan. Di sini ada 3 browser ya Bapak Ibu. Ada Microsoft Edge, ada Google Chrome, dan ada Mozilla Firefox. Di sini saya biasa menggunakan Microsoft Edge. Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika tidak memiliki Microsoft Edge, bisa menggunakan browser yang lain yang biasa Bapak Ibu gunakan atau yang familiar ya. Jika sudah, pilih salah satu, lalu kita double klik ya. Nah, jika sudah muncul halaman seperti ini, lalu kita ketikkan quizizz.com/ atau /admin supaya kita menuju langsung ke halaman yang kita inginkan ya. Jadi quizizz.com/admin atau /admin ya. Jika sudah, maka kita enter.
Kita tunggu sebentar, akan langsung menuju ke halaman ini. Di sini ada beberapa menu ya. Ya, ada beberapa menu. Hanya saja belum akan kita bahas, mungkin di next video. Jadi pada video kali ini kita akan membuat akun terlebih dahulu. Login jika kita sudah memiliki akun sebelumnya. Jika belum, maka kita sign up ya. Sign up, klik sign up. Nah, di sini kita bisa memilih menggunakan continue with Google jika kita sudah memiliki Gmail ya. Jadi Bapak Ibu jika sudah memiliki Gmail atau email Google bisa memilih ini continue with Google. Kita klik ya. Jika sudah di sini ada beberapa akun ya milik saya dan rekan-rekan saya. Nah, di email yang paling atas ini saya sudah tergabung dengan Quizizz, maka saya akan pilih email yang lain. Di sini saya sudah menyiapkan email yang baru ya. Klik menggunakan ini. Kita klik, kita tunggu sebentar. Nah, ini ada pilihannya, how are you using Quizizz ya, apakah di sekolah ya, apakah untuk bisnis, apakah untuk personal. Nah, jadi di sini kita pilih di sekolah ya. Jika Bapak Ibu berprofesi sebagai pengajar, pilih saja di sekolah. Jika Bapak Ibu di perusahaan, pilih yang untuk bisnis ya. Bisa juga untuk personal use ya. Kita klik add school. Nah, sebagai guru atau sebagai siswa. Nah, jadi ini kita sebagai guru ya. Nanti untuk siswa bisa juga sendiri. Sebagai siswa jika mereka ingin mengerjakan ya. Sebagai guru, kita klik. Nah, ini kita sudah berhasil untuk membuat akun ya. Jadi ada tulisan create an akun sudah centang ya. Oke. Dan ini adalah nama akun saya sesuai dengan nama emailnya ya, Retno Wulan, basic akun. Nah, sudah sampai di sini. Semoga Bapak Ibu bisa paham dan bisa mengikuti langkah-langkah yang saya jelaskan. Saya rasa tidak begitu sulit. Jika memang Bapak Ibu mengalami kesulitan, videonya bisa diputar ulang ya. Dan untuk penugasannya, jadi pertemuan satu ini ada penugasan. Silakan untuk halaman ini Bapak Ibu bisa screenshot, bisa langsung klik di tombol keyboardnya Bapak Ibu, print screen ya, PRT SC ya. Bisa juga difoto menggunakan handphone, bisa juga di crop ya, di crop dengan menggunakan snipping tool ya. Jadi ini saya contohkan jika menggunakan snipping tool ya. Jika menggunakan snipping tool, ketik di pencarian komputer ya, saya ada di bawah sini. Type here to search, ketik di sini untuk mencari, kita cari snipping tool, SNIP. Nah, snipping tool, lalu kita open ya. Nah, kita open, lalu dia akan muncul di sini ya, kita klik new. Nah, jika sudah ada, maka kita bisa klik tahan, tarik atau drag ya. Jadi klik, ditahan, ditarik ya. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu bisa sampai sini ya. Jadi ada tulisan nama dari akun Bapak Ibu dan juga ada create an akun sudah centang hijau seperti ini ya. Lalu kita bisa file, save as, kita save di mana, terserah Bapak Ibu ingin save-nya di mana. Saya biasanya di download. Save bukti daftar akun ya, bukti daftar akun gitu saja. Lalu kita save ya, jadi otomatis dia akan tersimpan. Nanti silakan untuk penugasannya, silakan bisa melengkapi presensi dan disitu sudah ada penugasan. Silakan mengupload file yang sudah Bapak screenshot ya. Bisa 3 cara tadi. Yang pertama saya jelaskan lagi, bisa di print screen dengan mengklik tombol di keyboard print screen lalu diupload ya filenya ya, atau bisa juga difoto menggunakan handphone, bisa juga dengan menggunakan snipping tool sesuai dengan sudah saya jelaskan.
Baik Bapak Ibu, sekian untuk pelatihan hari pertama ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu tidak mengalami banyak kesulitan yang berarti. Sampai bertemu lagi di pelatihan hari kedua selanjutnya. Semoga kita semua bisa sampai akhir ya untuk pelatihannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.